Selamat siang Bu Tuti. Selamat siang Bu Cynthia. Iya, begini Bu, Bagaimana kabarnya apakah Bu? saya bisa minta waktunya Bu? Kabar saya sepertinya sedikit kurang baik nih Bu. Kalau misalnya saya mau bercerita boleh nggak Bu? Iya. Oh boleh. Gimana Bu Cynthia? Iya, begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias nih dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Ya. Eh, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Bagaimana ya Bu? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu mungkin yang pertama pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu mungkin sedikit membosankan ya Bu, atau terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid, dan bisa jadi saya juga kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya Bu. Gitu Bu. Lalu kira-kira menurut Ibu itu hal apa yang bisa menjadikan murid Ibu itu lebih antusias, kemudian tidak bosan dalam belajar, bisa mengemukakan pendapat, itu kira-kira apa Bu? Gimana ya Bu? Kalau saya lihat-lihat dari cara mengajarkan rekan saya, mungkin menurut saya di sini murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan ya Bu di dalam kelas, tidak monoton dan tidak membosankan begitu Bu. Lalu hal apa saja nih yang ingin Ibu lakukan agar pembelajaran itu tidak monoton? Apa ya Bu? Saya juga bingung. Mungkin pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu harus lebih menarik kali ya Bu ya. Iya. Anak-anak diminta untuk berperan aktif, kemudian saya juga mungkin menanyakan apa yang mereka inginkan, mungkin seperti itu Bu. Iya Bu. Kemudian kalau boleh tahu, memang selama ini Ibu Cynthia itu menggunakan sumber belajar apa pada saat mengajar di kelas? Ya mungkin itu juga menjadi salah satu masalah yang saya alami ya Bu. Saya di sini hanya menggunakan buku teks saja Bu, buku yang sudah disediakan di perpustakaan. Iya. Oh, mungkin karena Ibu hanya menggunakan buku teks ya, sehingga murid Ibu kurang antusias dan bosan dengan pembelajaran Ibu. Jadi sekarang nih, rencana Ibu apa nih untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ini kira-kira? Mungkin yang pertama mengenai sumber belajar kali ya Bu ya, sumber belajar yang saya kira harus lebih bervariasi, kemudian merancang pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan media-media pembelajaran yang seru. Mungkin juga ketika ketika mereka sudah terlihat bosan, bisa melakukan ice breaking atau game-games. Bagus sekali rencana Ibu ya, semoga berhasil ya Bu. Kemudian apa komitmen Ibu nih dari rencana Ibu ini? Apa ya Bu ya? Mungkin di sini saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang lebih mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi-materi yang saya berikan kepada anak, sehingga murid-murid saya di sini
bisa dapat menjalankan pembelajaran yang lebih menyenangkan, dan saya juga Ya. bisa membuat anak-anak menjadi senang dan bisa mengeksplorasi mereka untuk bisa melakukan apa yang mereka inginkan sesuai dengan potensi mereka tanpa paksaan. Dan saya serahkan semua pilihan sumber belajar juga dari mereka. Mereka bisa lebih bisa menentukan mana yang terbaik untuk mereka gunakan sebagai sumber belajar gitu Bu. Oh ya, wow, bagus sekali ya Bu. Semoga semua rencana Ibu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Terima Iya kasih Bu. Bu sudah berdiskusi hari ini dengan saya. Iya, terima kasih Ibu masukannya. Terima kasih atas waktu dan sharingnya hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa Oke. menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak ya Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih kembali Bu Cynthia. Selamat pagi Bu Cynthia. Selamat pagi Ibu. Gimana nih? Alhamdulillah ya Bu ya, kita semua diberi kesehatan, bisa bertemu kembali. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Iya Bu, boleh. Bagaimana? Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Cynthia sendiri gimana kabarnya? Baik. Gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu sudah memberikan waktu untuk saya. Gini loh Bu, saya ini ada sedikit masalah tentang belajar daring, di mana semakin hari anak-anak saya ini pengumpulan tugasnya ini bukannya semakin semangat, itu malah semakin menurun. Jadi pengumpulan tugas itu semakin hari semakin sedikit gitu. Oh, begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu, Iya. kira-kira hal apa saja ya Bu yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias nih dalam pengumpulan tugas? Apakah karena tugas Ibu terlalu banyak atau Mhm. sumber belajar mereka yang kurang atau bagaimana? Banyak sih Bu, hal yang membuat murid saya itu malas mengumpulkan tugas ya. Kalau mereka curhat sama saya itu, yang pertama itu mereka pengen sih belajar secara tatap muka. Kemudian dia udah rindu ke sekolah. Kemudian banyak juga mereka itu tidak mempunyai HP Android. Kadang yang punya HP Android itu orang tuanya, tapi saat orang tuanya bekerja, HP itu kan dibawa, pasti anaknya juga menunggu orang tuanya pulang kerja. Kemudian ada juga karena kan kita nggak sama ya Bu, ada yang Mm-mm. dari keluarga mampu dan ada yang di keluarga pas-pasan lah ya. Iya. Jadi HP Android juga tidak punya kadang-kadang. Kemudian misalkan punya HP Android, kadang kendalanya tidak punya kuota. Kemudian juga masalah sinyal, kadang-kadang susah nih sinyalnya, seperti itu. Seperti itu, Bu. Oh, begitu Bu. Ya memang seperti itu ya Bu adanya ketika kita melakukan pembelajaran daring. Nah, kemudian kira-kira apa Iya. saja Bu yang membuat murid-murid di dalam pembelajaran daring itu lebih antusias ya Bu? Mungkin saya akan selalu mengingatkan ya Bu ya dengan tugas-tugas mereka. Mm-mm. Kemudian saya ingin membuat model pembelajaran atau metode pembelajaran itu yang semenarik mungkin. Mungkin dengan video, dengan gambar, dengan suara saya, mungkin nanti lebih menarik Iya. lagi untuk anak-anak. Iya, seperti itu Bu. Wah, sependapat nih Bu saya dengan Ibu. Nah, lalu menurut Iya. pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik? Ternyata ketika memberikan tugas itu menurut mereka tidak memberatkan anak-anak apalagi sekarang dengan kondisi seperti ini. Itu bagaimana Bu? Iya, 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 iya. Eh, Mungkin saya yang pertama nih akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kan di situ kan
anak-anak ada yang masalahnya juga dengan kuota. Mungkin kalau Iya, mendapat bantuan kuota dari sekolah, mungkin anak-anak lebih ringan untuk mengerjakan tugas. Kemudian juga saya membuat video pembelajaran, kemudian saya upload ke YouTube. Jadi anak-anak nggak harus punya HP, cukup satu HP temennya, misalkan nanti minjam gitu, mereka mengerjakan soal yang dari penjelasan video pembelajaran tadi bisa melalui iya, iya, komentar yang ada di YouTube ya Bu ya. Bisa iya. atas nama siapa, nanti ini jawabannya seperti itu. Jadi mungkin tidak memberatkan siswa. Oh iya, Bu. Kalau boleh tahu sebelumnya nih, selama pembelajaran daring ini Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya, Bu? Mungkin itu juga bisa Yang mempengaruhi. Oh iya Bu, heeh. Yang saya gunakan itu hanya sumber belajar lewat WhatsApp, jadi lewat WA. Jadi Mm, saat mengirim tugas lewat WA, kemudian mengumpulkan tugas juga lewat WA. lewat WA. Heeh. Hmm. Oh, begitu, Bu. eh Mungkin itu juga bisa benar ya, Bu ya. Benar sekali, gitu ya. Saya yakin sekali bahwa Ibu juga sebenarnya bisa menggunakan sumber belajar yang beragam, namun terkendala dengan beberapa hal tadi yang Iya. sudah Ibu sampaikan itu membuat Ibu menjadi terkendala di situ ya, Bu. Nah, jadi Mm, mm, mm. setelah ini nih, kira-kira rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana, Bu? Saya akan mencoba membuat jadwal Bu, jadwal pelajaran itu Hmm, untuk tatap muka, tetapi secara kelompok kecil. Kemudian saya akan home betul. visit ke rumah-rumah siswa ya Bu ya. Dengan Iya, melakukan Bu. home visit itu saya bisa ngobrol, komunikasi dengan kedua orang tuanya, Hmm, komunikasi langsung antara siswa dengan kedua orang tuanya. Mungkin itu lebih anak-anak nanti lebih menarik, nanti diatur jadwalnya untuk eh, membentuk kelompok kecil gitu. oh Untuk gitu ya, Bu. pembelajaran itu kecil. Hmm. Ya, bagus sekali sih Bu rencana Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu ini dapat berhasil dan berjalan dengan lancar. Kemudian dengan Amin. adanya perencanaan seperti tadi itu, kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana ini bagaimana, Bu? Komitmen saya yang pertama kan saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran itu yang menarik, yang menyenangkan. Kemudian saya akan menyiapkan video pembelajaran yang saya buat, lalu saya unggah ke dalam YouTube. Kemudian komitmen saya juga akan melaksanakan tatap muka secara kelompok kecil. Hmm, Kemudian saya akan home visit ke rumah-rumah agar saya bisa melihat kondisi anak dan bisa berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Seperti itu, bagus Bu. sekali nih, Bu. Wah, keren-keren. Rencananya luar Iya. biasa. Saya sangat mendukung nih Bu rencana Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang Ibu Amin. harapkan. Iya, Gitu Bu. terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu Cynthia, atas waktunya. Semoga kita semua menjadi guru-guru yang hebat, bisa menjadi teladan bagi anak murid kita. Sama-sama Ibu. Terima Semoga sukses kasih, semuanya. Bu. Sama.